Nah, pemirsa, Masjid Gede Kauman Yogyakarta tetap menggelar sholat berjamaah dan sholat Jumat, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Seperti apa pengaturan di masjid tertua di Yogyakarta ini? Kita bergabung dengan Anissa Rizkia. Ya Anissa, seperti apa penerapan protokol kesehatan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta? Ya, Wilson dan juga pemirsa, siang hari ini memang jika dilihat situasi di Masjid Gede Kauman ini tidak nampak aktivitas ibadah. Memang saat ini pihak pengurus Masjid Gede Kauman tengah menyiapkan sejumlah protokol kesehatan yang nantinya akan diterapkan, dan juga pengurus juga akan menghimbau kepada masyarakat yang hendak menunaikan ibadah sholat berjamaah di Masjid Gede Kauman ini untuk menaati segala peraturan yang tengah dibuat oleh pihak pengurus. Untuk mengetahui kesiapan menyambut new normal, di samping saya ini bersama Bapak Asman Latif selaku pengurus Masjid Gede Kauman. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kesiapan dari pengurus Masjid Gede Kauman dalam menyambut jelang new normal ini seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari infrastruktur sampai kepada jamaahnya. Yang penting itu kan bagaimana kemudian jamaah itu bisa menjaga jarak. Nah, ada beberapa hal. Satu, jarak ketika sholat, sehingga nanti softnya tentu tidak rapat. Nanti akan kami buat tanda-tanda di mana orang harus berdiri atau ketika dia ikut sholat itu. Kemudian juga tempat wudhu. Karena tempat wudhu kita itu kan yang sekarang ada kan tidak sampai 1 meter. Jadi nanti ada yang kita selang-seling untuk ditutup gitu. Kemudian juga yang biasa terjadi kerumunan itu kan waktu berangkat atau pulang mengambil sandal. Nah, nanti sandal itu supaya sekaligus dibawa masuk sehingga tidak terjadi kerumunan ketika mereka keluar. Cari-cari sandal itu kan biasa orang nggak memperhatikan yang lain, yang diperhatikan cuma sandalnya. Kemudian juga yang lain kita persiapkan, itu misalnya nanti petugas yang akan mengatur, termasuk petugas untuk mengambil termo dari masing-masing jamaah. Ya, kita sudah siapkan, kita beli itu termogan untuk kemudian yang suhunya di atas rata-rata 37 ke atas itu nanti kita persilakan untuk tidak masuk gitu. Apakah ada pembatasan jumlah jemaah yang diperbolehkan nantinya untuk melakukan kegiatan keagamaan di area Masjid Gede Kauman, Pak? Ya, saya kira pasti terjadi pembatasan. Tapi insya Allah kalau untuk sholat yang sehari-hari, harian yang 5 waktu itu memang mungkin tidak masalah karena kita masih cukup luas untuk sampai meskipun hanya 40% kurang sedikit begitu ya kita perkirakan dari kapasitas itu masih bisa menampung. Tapi kalau untuk Jumatan memang kita harus berpikir ulang karena untuk Jumatan jelas yang biasa sampai serambi, biasa sampai halaman, ini tentu tidak akan bisa menampung lagi ketika kapasitas yang harus kita sediakan itu hanya 40%. Nah, mungkin nanti bisa 2 kali atau bagaimana caranya. Gitu. Untuk anak-anak dan orang tua, Pak, apakah juga diperbolehkan, Pak? Ya, mungkin yang paling mudah membatasi itu adalah untuk anak-anaknya. Tapi untuk orang tua itu memang kita agak kerepotan karena memang orang yang paling rajin ke masjid itu biasanya malah orang-orang tua. Dan memang kita juga agak kesulitan orang tua itu batas usianya sampai berapa. Ini berbeda dengan anak-anak kan masih kecil gitu. Gitu ya. Matur nuwun, Pak Asman Latif atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa percakapan kami dengan Bapak Asman Latif selaku pengurus Masjid Gede Kauman yang tengah terus menyiapkan beberapa aturan-aturan yang nantinya akan diterapkan dan diikuti oleh para jemaah yang hendak menjalankan ibadah sholat berjamaah di area Masjid Gede Kauman. Demikian, kembali kepada Wilson yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan.